menjadi aqidah bagi kita, sesuatu yang mengikat bagi kita. Ahlan wa sahlan. Sesuatu yang mengikat bagi kita. Hak Al-Quran yang kedua, apa itu? Al-Qira'ah. Dibaca. Apa? Dibaca. Nah, kita nanti di sini pembahasan. Kita nanti di mana? Di sini. Membacanya. Apa? Membaca. Hak Al-Quran yang ketiga apa? Al-Hifz. Haknya Al-Quran yang ketiga itu apa? Dihafalkan. Hukum menghafal Al-Quran itu wajib. Ingat ya, pertemuan pertama Bu, saya katakan hukum menghafal Al-Quran itu wajib. Maksudnya? Apa Pak? Wajib. Yang gak wajib apa? 30 juz gak wajib Bu. 30 juz gak wajib. Tapi menghafal Al-Quran hukumnya wajib. 30 juz yang gak wajib. Tapi kalau bisa hafal 30 juz, bagus. Yang selanjutnya apa? Al-fahmu. Apa itu al-fahm? Difahami. Ana sering menyampaikan orang Yahudi punya anekdot Pak. Apa anekdot mereka? Punya kelakar Pak. Apa kelakar mereka Pak? Gak usah takut sama orang Islam sekarang. Kenapa? Karena orang Islam itu punya kitab suci bagus yang bahkan orang Yahudi mengimani sebagian dari kitabnya itu. Tapi orang Islam gak mau bacanya. Gak mau apa? Kalaupun orang Islam baca, dia pasti gak paham. Betul gak? Contohnya nih, contohkan tadi doa yang kita baca, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, bacanya itu kan Pak? Warhamni, betul? Wajib nih. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa mengartikannya? Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Bisa Pak mengartikan? Pak, kalau duduk di antara dua sujud baca apa Pak? Terus coba artikan Pak. Searching. Bu, Ibu bacanya apa Bu? Terus bisa mengartikannya Bu? Coba Bu. Ini gambaran orang Islam. Gak usah khawatir, bukan ibu-ibu saja di sini. Saya punya kajian jamaahnya 150. Saya pernah ngisi di daerah Depok 150 yang hadir. Saya tanya, siapa yang tahu artinya Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni? Yang angkat cuma 2 orang. Berapa Pak? 2 orang. Dari 2 orang itu hanya 1 yang lancar mengartikannya. Jadi benar yang dikatakan orang Yahudi ya Pak? Orang Islam itu gak usah khawatir lah, mereka juga suka baca. Kalaupun mereka baca nggak paham, maka isi sholat kita tuh kenapa nggak khusyuk? Kenapa sholat kita inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar? Sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Harusnya kan seperti itu. Kita sholat masih berbuat kemungkaran juga karena nggak paham isi sholatnya apa. Betul ya? Betul ya? Nah, ini jadi pecutan bagi kita. Betul. Ini jadi motivasi untuk kita. Apalagi Rabbighfirli itu, waduh, doanya itu doa mengobati atau menjawab semua kekhawatiran seorang makhluk. Dan itu lebih banyak kita baca dari doa satu jagat Bu, Rabbana atina fid dunya. Ini doa ini kita baca 17 kali. Berapa? 17. Tapi banyak kita yang nggak paham. Bukan hanya Rabbighfirli, banyak yang lain aja. Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini. Betul, apalagi bacaan Al-Fatihah, apalagi bacaan setelah Al-Fatihah. Nah ini menjadi motivasi untuk kita. Menjadi apa? Motivasi. Maka sedikit demi sedikit nanti kita pahami. Ini haknya Al-Quran. Setelah itu apa? Setelah dipahami apa? At-tadabbur. Ini paham nanti dengan bahasa Arab, paham nanti dengan tafsir, paham nanti dengan hukum-hukum yang lain. At-tadabbur itu apa? Apa tadabbur? Apa Pak? Mengulang bacaan. Yang lain mungkin? Merenungi. Hah? Merenungi. Apa? Merenungi. Merenungi. Ahsan. Yang lain?
mencari ujung suatu ayat itu apa hasil yang kita dapat? Mencari atau mengambil atau menarik prinsip-prinsip nilai yang ada di dalam Al-Quran itu dengan membacanya dengan baik, memahaminya dengan baik, serta memasukkan diri kita seolah-olah berada di ayat itu dan kita mampu menarik nilai dari ayat yang kita baca. Menarik nilai dari apa yang kita baca. Misalnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus mampu kita menarik nilai dari kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka para ulama-ulama terdahulu, maka para orang-orang yang menjadikan Islam saat itu menguasai dunia itu karena mereka betul-betul mentelaah apa isi kandungan dari Al-Quran. Generasi-generasi terbaik Islam terdahulu itu tidak hanya menjadikan kalimat-kalimat dan ayat-ayat Al-Quran itu hanya sebatas bacaan atau jampian saja. Atau sebatas apa? Jampian saja. Paham ya jampian ya Pak? Ya udah kita baca. Dengan baca ini kita akan jadi lebih sehat, lebih kuat. Enggak, mereka mengambil nilai dari setiap ayat-ayat Al-Quran. Maka kata orang Yahudi tadi, kalau toh pun mereka baca, mereka nggak paham. Kalau toh pun mereka paham, apa yang terjadi? Mereka nggak baca. Kalau toh pun mereka baca, mereka nggak paham. Kalaupun mereka paham, mereka tidak mengamalkannya, Pak. Tidak apa, Bu? Tidak mengamalkannya, Syekh. Tidak mengamalkan. Ini betul-betul motivasi untuk kita. Ini betul-betul pecutan untuk kita. Ya. Ini untuk ulil absar, untuk kita semua. Maka kita lihat masa kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini, Masya Allah ya, luar biasa. Tadabbur, pengambilan nilai di dalam Al-Quran. Hak yang selanjutnya apa? Hak yang selanjutnya adalah al-amal. Apa? Mengamalkannya. Ini kata orang Yahudi tadi ya, mengamalkan. Ini Masya Allah luar biasa. Butuh proses yang panjang. Selanjutnya apa? At-tadrij. At-ta'lim. Apa itu at-ta'lim? Mengajarkan. Ini hak Al-Quran, Pak. Kalau nggak dipenuhi haknya, Pak, berarti orang yang memenuhi haknya itu apa? Zalim. Bu, orang yang tidak memenuhi haknya itu zalim. Apa yang terjadi? Berarti kita zalim dengan Al-Quran ini. Maka kata Rasulullah SAW, 3 golongan orang yang akan pertama kali masuk neraka. Siapa mereka? Orang yang berjihad, orang yang bersedekah, orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Orang yang berjihad tapi ingin dikatakan pahlawan. Orang yang bersedekah ingin dikatakan dermawan. Orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya tapi dia tidak membacanya, dia tidak mengamalkannya, bahkan ataupun dia membaca tapi dia membacanya itu ingin dikatakan sebagai seorang qari, seorang hafiz, seorang macam-macam. Termasuk dia diturunkan Al-Quran kepadanya tapi tidak memenuhi hak-hak Al-Quran. Orang yang memenuhi hak Al-Quran ini, mereka lah yang disebut sebagai Ahlul Quran. Ahlul, keluarga Al-Quran. Orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, orang yang memiliki Al-Quran. Maka kata Rasulullah SAW, Ahlul Quran, Ahlullah. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah. Siapa mereka? Orang yang memenuhi hak Al-Quran. Bab kita ini di sini. Apa itu? Al-Qira'ah. Mempelajari bacaan Al-Quran. Berarti masih ada 6 lagi nih. Yang iman ini proses, yang menghafal ini proses, yang amal ini proses, yang ta'lim ini proses, yang faham ini proses, yang tadabbur ini proses. Kita akan mendalami.
Tapi ini dan ini menjadi kunci baiknya dari semua ini. Insya. Baik. Sekarang kita masuk ke praktek. Silahkan buka Al-Quran. Total. Ustaz Joko kayaknya kita harus mulai mutabaatnya. Ini udah mulai direkam ya, Ustaz? Biasa, cuman kurang mau saya Nggak apa-apa. Nggak bawa tripod soalnya. Iya. Dia anak biar apa sih? Oh, Yang ini. ingin dokumentasi hari Oh, apa 17-an? oh rapat 17. Oh iya. Kemarin kita sampai a'udzubillahi minasyaitonir ya. Quran masing-masing ya Zat kemarin ya. Iya, baru ini. Nggak apa-apa. Yang Kurang ya, kurang pribadi. iya lupa. Biar yang lebih melekat. Iya. Baru ingat iya. Siap ya? Iya. Oke, kita akan belajar taksi. Ini tadi poin. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas adalah lafaz dari Al-Qur'an. Dan oleh Allah dan Rasulullah kita diperintahkan untuk mempelajari lafaz Al-Qur'an, membaca lafaz Al-Qur'an dengan baik. Dengan apa? Dengan baik. Siapa yang membacanya dengan baik, mereka itu tanda-tanda orang yang beriman. Orang yang tidak baca Al-Quran dengan baik, mereka akan merugi. Nah, bisa dipahami ya? Orang yang membaca Al-Quran dengan baik itu tanda orang beriman. Orang yang tidak membaca Al-Quran dengan baik, mereka merugi. Baik, bagaimana standar bacaan bagus atau baik menurut Al-Quran itu? Maka disebutkan di sini, warattilil Qur'ana tartil. Jadi standar bacaan Al-Quran yang baik menurut Al-Quran adalah tartil. Apa? Tartil. At-tartil, warattilil Qur'ana tartila. Itu standar bacaan Al-Qur'an yang baik. Yang baik. Bacaan Al-Qur'an ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Metode membacanya adalah metode seperti membacanya Rasulullah SAW dengan Jibril, Rasulullah SAW dengan sahabat. Tartil ini, definisi dari tartil ini
didefinisikan oleh sahabat yang mulia namanya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Satu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang makna tartil dari ayat surat Al-Muzammil wa rattilil Qur'ana tartila. Kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Wahai Ali, apa yang dimaksud dengan tartil di sini?" Ali menjawab dengan sangat singkat. Ali mengatakan, tartil maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Apa? Tajwidul huruf. Coba ikuti. Tajwidul huruf Wa ma'rifatil wuquf. wa ma'rifatil wuquf. Tajwidul huruf Tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. wa ma'rifatil wuquf. Tartil di sini hanya dua saja. Tajwidul huruf. Wa ma'rifatil wuquf. Maka dari sinilah ada namanya ilmu tajwid. Ilmu apa? Disiplin ilmu tajwid. Jadi Al-Quran ini Bu, pertama kali turun itu dengan lafadznya dan sudah dengan disiplin ilmu secara lafadznya, hukum-hukumnya itu sudah. Tapi mulai didisiplinkan menjadi sebuah buku dan kitab serta istilah-istilahnya itu baru di akhir abad kedua, awal abad ketiga Hijriah. Maka dari situ kita bisa menarik bahwa konsep dari belajar tahsin tajwid adalah praktek. Karena prakteknya dulu ada, baru terakhir disiplin ilmunya didisiplinkan atau dibukukan. Bisa dipahami? Jadi kita nggak usah pusing dulu dengan namanya idgham, izhar, ikhfa. Itu nanti sambil jalan. Yang paling penting adalah apa? Praktek. Apa arti tajwidul huruf Ustaz? Tartil itu kita disuruh baca Al-Quran dengan tartil. Kata Ali bin Abi Thalib, tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Apa tajwidul huruf? Tajwid artinya tahsin. Tahsin artinya tajwid. Apa arti tajwid dan tahsin? Tajwid jawwada yujawwidu. Tahsin hassana yuhassinu. Artinya perbaguslah. Perbagus, perindah, perbaiki. Hasan, jawad. Apa yang diperbaiki? Al-huruf. Apa? Al-huruf. Huruf-huruf apa? Huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijai. Jadi makna tartil yang pertama adalah sempurnakan, perbaiki setiap huruf-hurufnya itu. Perbaiki apa? Huruf-hurufnya itu. Apanya yang diperbaiki huruf-hurufnya itu? Ada dua hal. Yang pertama, makhraj. Makhraj, tempat keluar hurufnya itu harus tahu. Tempat keluar hurufnya itu ketika membunyikan huruf itu harus tepat, harus pas. Seperti siapa? Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti siapa? Seperti lisannya orang Arab yang fasih baca Al-Quran. Jadi yang pertama apa? Makhraj, tempat keluar. Yang kedua apa? Sifat. Sifat. Tempat keluar hurufnya dan sifat hurufnya yang membedakan antara satu huruf dan huruf yang lain. Sifatnya inilah nanti yang membedakan antara lidahnya orang Arab dan lidahnya orang selain Arab. Orang selain Arab lidahnya harus menyesuaikan orang Arab. Yang terakhir apa? Ma'rifatul wuquf. Ma'rifah artinya mengenal, pengetahuan. Al-wuquf, tempat berhenti
dan bermulanya kita membaca Al-Quran. Kenapa kita harus tahu ini? Karena kalau kita tidak paham tentang kapan kita harus mulai dan kapan kita harus berhenti, kapan kita harus ibtidak, kapan kita harus wakaf, maka itu akan berubah makna. Ketika merubah makna, maka Al-Quran itu akan menjadi kesalahan yang besar kalau kita baca berubah maknanya. Itulah yang disebut dengan khotok jali dan khotok khofi. Kalau kita tidak pas wakaf dan ibtidaknya, maka akan berubah pemahamannya. Contohnya apa? Innallaha la yahdi. Apa artinya? Sesungguhnya Allah yang Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk. Hati-hati. Berhenti di sana. Padahal lanjutannya Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum-kaum yang zalim. Jadi disinilah nanti akan banyak pembahasan kita, yaitu tajwidul huruf, penyempurnaan huruf-huruf hijai. Maka isi dari tajwidul huruf ini yang paling banyak adalah praktek dan pembiasaan. Dan tajwidul huruf ini Ana sampaikan di awal, adalah proses pembelajaran yang membutuhkan waktu. Adalah proses pembelajaran yang bisa dikatakan sangat membosankan. Sangat apa? Sangat membosan. Buat dong supaya tidak bosan. Itulah bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan apa? Kenapa demikian? Ya, karena Rasulullah SAW saja 22 tahun, 2 bulan, 22 hari menyempurnakan lafadznya, menyempurnakan maknanya, menyempurnakan penyampaiannya. Siap insyaallah? Siap insyaallah? Siap insyaallah? Jadi halaqah kita ini kontraknya sama Allah, selama kita masih beriman lanjut terus halaqah ini gitu. Insyaallah Bu. Bismillah Nanti kalau dalam perjalanan, aduh Ustaz susah, aduh Ustaz kayaknya lisan saya nggak bisa, aduh Ustaz, nggak perlu lagi, nggak perlu khawatir, buang jauh-jauh. Baik, sekarang kita mulai lagi ta'awud insyaallah. Bisa baca ya? Baik, kami kemarin sudah sampai minasyaitan. Ustaz, kenapa sih nggak pakai buku? Ustaz sih kenapa nggak pakai metode? Kan kita bisa urut, beruntut. Kita akan memakai metode talaqi Rasulullah dan malaikat Jibril, Rasulullah dengan sahabat. Dan perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah. Tingkatan tertinggi orang belajar lafaz Al-Quran adalah talaqi. Mau pakai metode apapun. Karena akhirnya nanti dia akan talaqi dengan guru tertingginya. Guru siapa? Saya belajar nih talaqi, pakai metode misalnya apa? Umi, qiraati, iqra, misalnya apa ya? Nanti terakhirnya dia untuk mendapatkan master dari metodenya itu harus talaqi dengan gurunya. Harus talaqi dengan siapa? Begitu juga misalnya pengambilan sanad, hafalan Al-Quran, semua harus talaqi. Semua harus apa? Maka kita langsung saja. Dan kita akan menghitungnya nanti materi kita dari huruf-huruf hijaiyah sesuai makhrajnya. Hamzah, ha, ambil hamzah, ha, ain, ha, wain, ro. Dan kita juga akan hitung dari apa? Kita lihat dari apa? Dari ayat.
ta'awudz. Setelah ta'awudz apa? Basmalah. Setelah basmalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah terus habis itu ke An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Insya syukur sampai selesai 30 juz. Amin. Dan tapi ingat, setiap pertemuan kita harus pakai hafalan itu. Di mana menghafalnya? Di sini. Bareng-bareng ini. Enggak usah khawatir. Enggak usah apa? Enggak usah. Dan hafalan itu sudah Allah rekomendasikan, sudah Allah jamin bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Siap ya? Perhatian. Kalau kita boleh membayangkan suasana seperti suasana Rasulullah dengan Jibril. Rasulullah dengan apa? Dengan Jibril. Boleh antum misalnya membayangkan suasana Rasulullah dengan para sahabat. Ya beginilah isinya. Halaqah dalam majelis. Halaqah dalam majelis. Baik. Badannya tegap. Tarik nafas. Minum dulu Pak, obat. Silakan. Siap ya? Ana akan baca 3 kali, baru antum baca bareng-bareng 3 kali. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terlalu tinggi suaranya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Perhatikan pergerakan mulutnya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Silakan antum 3 kali. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Lebih kuat. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Baik. Yang kita harus luruskan pertama adalah tentang fathah, kasrah, dhammah. Fathah, arti fathah itu dibuka. Bagaimana membukanya? Lebarkan mulutnya dan sedikit mengarah ke bawah. Namanya infitah dan istifal. Lihat. Bukan a. Anta. Kaifa haluka anta? Kaifa haluka anta? Kaifa haluka anta? Ikuti. Kaifa haluka anta? Kaifa haluka anta? Anta. 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 A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu
A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi A'udzu billahi A'udzu billahi A'udzu billahi billahi dan bi bi kasrah bawah pecah bi 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 jangan tanggung b b b b bi a'udzu bi Lombanya, monyongnya, mencucunya, menghadapkan ke depannya, mulutnya, dua bibirnya. Au. Jangan tanggung. Au. Jangan tanggung. billahi Ininya melebar. Bi. Abi. Umi. Ini. Sapi. Ini. Sape. Tanggung ya, kasrohnya. Betul. Bi. Ini. Jelas kan? I. A'udzu billahi. Ayo. A'udzu billahi Masih ada yang bel. Billahi. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitani. Ayo. A'udzu billahi minasyaitani A'udzu billahi minasyaitani. Ayo. A'udzu billahi minasyaitani A'udzu billahi minasyaitani. Ayo. A'udzu billahi minasyaitani syaitani A'udzu billahi minasyaitani. A'udzu billahi minasyaitani A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa ya? Luar biasa. Coba kita lihat sini. Lihat. Hebatnya para ulama terdahulu, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap disiplin ilmu itu mereka abadikan, mereka patrikan dalam sajak-sajak syair, dan itu syair keilmuan. Dalam istilah Arabnya adalah matan. Apa?
Membaca. Ilmu nahwu sorof bahasa Arab ada matannya. Jadi ketika para ulama terdahulu ingin mengabadikan ilmunya dan ingin menyimpan ilmunya, mereka abadikan dalam syair-syair yang mereka hafal, mereka mampu menjelaskannya tanpa harus ada buku dan kitab. Jadi dalam kondisi apapun, perang, kondisi bencana, kondisi gempa bumi dan lain sebagainya, ilmunya terus terpatri. Dan itu terjadi di mana? Di saudara-saudara kita yang ada di CES-nya dulu. Mereka menghafal Al-Quran orang-orang tuanya, mushaf-mushafnya dibakar, masjidnya dibakar semua. Ternyata di bawah-bawah tanah banyak orang yang mengajarkan Al-Quran. Termasuk ilmu tajwid juga dipatrikan oleh para ulama dalam syair-syair bait yang indah. Ada namanya Matan Al-Jazari, khusus membahas tentang tajwidnya. Ada Matan Tuhfatul Atfal, termasuk tentang ilmunya. Kata kalau para ulama menjelaskan ilmunya dengan matannya itu. Sekarang kita akan belajar tadi apa? Tajwidul huruf. Salah satunya makharijul huruf. Kata para ulama, dipatrikan dalam baitnya namanya Matan Al-Jazari. Jadi kalau mau belajar tajwid ada di Matan Al-Jazari. Siapa yang hafal berarti dia tahu ilmu tajwidnya. Pertama kita lihat hamzah. Di mana tempat keluarnya huruf hamzah ini? Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Apa itu Ustaz? Itu kaidah dari tajwid, itu kaidah dari makharijul huruf. Kata Imam Al-Jazari, tempat keluar huruf itu ada 17. Ada berapa? 17. Ada 17. Ada berapa? 17. Ada 17. Dan yang 17 ini terletak pada 5 elemen. Kalau kata Syekh Ana dulu, 5 kamar. Apa? 5 kamar. Jadi huruf hijaiyah itu jumlah hurufnya ada 28 atau 29. Masing-masing dari huruf hijaiyah itu ada tempat keluarnya. Di mana tempat keluarnya? Tempat keluarnya ada 5 tempat. Yang pertama, al-halqu. Apa? Al-halqu. Apa al-halqu artinya? Tenggorokan. Ada beberapa huruf nanti yang keluarnya dari tenggorokan. Yang kedua apa? Al-lisan. Apa? Apa al-lisan artinya? Lidah. Ada beberapa huruf nanti yang makhrajnya atau tempat keluar hurufnya itu di lidah. Yang ketiga apa? Asyafatan. Apa arti asyafatan? Dua bibir. Yang selanjutnya apa? Ini pakai bahasa Arab ya? Sana terus pakai bahasa Indonesia Pak. Al-khayshum. Apa? Al-khayshum. Apa itu khayshum? Rongga hidung. Yang kelima, saya pengen tahu. Syekh, apa yang kelima Syekh? Al-halqu, al-lisan, al-syafatan, al-khayshum. Yang kelima saya pengen tahu. Ustaz Joko, apa yang kelima Ustaz Joko? Apa? Al-jawf. Al-jawf. Apa itu al-jawf? Rongga mulut. Walaupun nanti ada perbedaan di sini, tapi kita tidak mempelajari perbedaan di sini. Jadi ini ada 5 tempat ini Pak.
rongga tenggorokan apa? Tenggorokan, lisan, lidah, asyafatan, dua bibir, al-khayshum, rongga hidung, al-jawf, rongga mulut. Inilah tempat-tempat keluarnya huruf secara garis besarnya. Kalau Syekh Soleh mengatakan ada 5 kamar. Masing-masing kamar itu ada ranjangnya. Ada yang satu kamar ranjangnya 3. Ada yang satu kamar ranjangnya 10. Ada yang satu kamar ranjangnya 3. Itu istilahnya Syekh Ana. Makharijul huruf 17. Wa fi kulli makharij 5 huruf. Wa fi kulli huruf hunaka sarir. Hunaka apa? Sarir. Jadi anak ingin jelaskan bahwa tempat keluar huruf atau makharijul huruf itu ada 17. 17 ini ada di 5 tempat ini. Ada di 5 tempat. Dan kita akan bahas satu-satu dari yang 5 ini. Insya anak kalau nulis teorinya itu bisa banyak sekali. Tapi anak di halawa ini tidak menitik beratkan di teori. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yang anak titik beratkan apa? Oke. Hapusnya masih mau juga ya. Lihat ar-rajim. Lihat. Jangan tangguh. Bi. Bawah. Bi. Jangan tangguh. B. A'udzu bi. A'udzu billahi. Mina. Bukan mena. Ayo. Mina. A'udzu billahi mina. Minasya. Lihat Pak. Asya. Rasakan bunyinya di tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Coba tengah lidahnya mana? Lihat. Nggak perlu monyong dua bibirnya. Minasyai.
Minasyai. Syai. 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 Minasyai. Minasyai. Poni. Poni. Lihat. Poni. Poni. Po. Po. Sekarang ada yang namanya tebal dan tipis. Tebal dan Tipis. tipis. Huruf-huruf hijaiyah itu ada tebal dan tipis. Ini po ini tebal. Apa yang dimaksud dengan tebal, Ustaz? Po. Yang dimaksud dengan tebal di sini adalah pangkal lidahnya terangkat dan bunyi suara hurufnya di dalam mulut, tidak di luar. Lihat. Po. Ini nggak bisa nih. Ta, nggak bisa. Tapi di dalam dia. Po. Makhrajnya mendekati huruf ta. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau huruf tebal dia lebih sulit daripada huruf tipis. Nanti kita masuk ke sana. Salah satu huruf tebal adalah po. Makhraj yang dekat dengan huruf po adalah ta. Lihat ta. Ikuti atta. Batta. Tatta. Satta. Jatta. Itti. Batta. Tatta. Satta. Jatta. Anta. Bukan anta. Anta. Kaifa haluka anta? Haluka anta. Ta. Ta tipis, bunyinya di luar, melebar. Ta. Po tebal, bunyinya di dalam. Po. Tapo. Batta. Batpo. Ayo. Melebar. Bukan ke atas. Ta. Melebar. Mulutnya dilebarin. Batta. Batpo. Coba sikat. Bata. Batpo. Syaito. Ahsantu. Batta. Batpo. Ahsantu. Batta. Lebar. Batta. Bukan batta. Batta. Anta. Di luar dia. Di luar. Ta. Batta. Dilebarkan. Batta. Oke. Batta. Batpo. Dua bibirnya nggak perlu gerak. Karena apa? Karena to ini huruf lisan. Huruf apa? Huruf lisan. Tidak ada satu kitab tajwid pun yang mengatakan bahwa ketika menyebutkan huruf to, dua bibirnya mengikuti. Kecuali dia dhammah. Semua huruf pasti mengikuti dua bibirnya. Batta. Lihat, ketika menyebut ta, Ustadz Subagio kan nggak menggerakkan dua bibirnya tuh. Kan nggak menggerak batpo. Saya minta tak. Batta. Batpo. Pasto seperti tak. Tapi bedanya satu di luar ta, satu di dalam. Po, lihat kan? Batta. Batpo. Dua bibirnya gak usah batpo enggak, batpo. Lihat, gerak enggak dua, monyong enggak dua bibir anak. Batta. Enggak kan? Sekarang batpo. Itu dia. Dikunci Ustaz. Jangan lepas. Bisa dipahami ya?
Batpo. Tinggal dikit lagi. Silakan Pak. Batta. Baca, Mumtaz. Batta. baca, Batta. baca, Batpo. baca, Batpo. baca. Oke, mumtaz. Enggak apa-apa. Luar biasa. Syaipo. Saido, Syaipo. saido, Oke. Fadhal Ustaz. Batta. Bata. Batpo. Bato. Batpo. Bato. Syaipo. Itu dia. Tafadhal Ustaz. Batta. Batta. Batpo. Ahsan. Gitu ya. Satu-satu huruf pelan-pelan kita ya Pak ya. Insyaallah. Oke. A'udzu billahi minasy syaitani. Ayo. A'udzu billahi minasyaitani. A'udzu billahi minasy syaitani. Ayo. A'udzu billahi minasyaitani. Enggak boleh lagi ada yang tanggung tiga tanda ini. Fathah, A, kasrah, I, dhammah, U. Enggak boleh tanggung. Atau enggak boleh tebal. Atau enggak boleh miring. Karena di dalam Al-Quran nanti ada fathah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama namanya fathah, yang kedua namanya imalah, yang ketiga namanya al-mail atau disebut sebagai an-naql. Jadi kalau kita belajar teori kan kayak gini, panjang-panjang istilahnya apa nggak paham kan kita, betul? Betul aja nih Pak. Ya, kalau kita belajar teorinya nanti yang penting apa? Prakteknya. Gampang kalau belajar teori nanti makhlukul huruf, nanti pembagiannya itu nanti nggak usah. Pusing kata Ibu. Ya, ini prakteknya dulu karena kita mengembalikan kepada asasnya bagaimana Rasulullah belajar dengan Jibril. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Tapi teori tetap penting, itulah yang menjaga ilmunya nanti. Tapi kita pakai dulu. Oke? A'udzu billahi minasy syaitani. Ayo. A'udzu billahi minasyaitani. Sya. Lihat sya ini enggak perlu sya. Lihat sya. Asya. Basya. Dasya. Fasya. Jasya. Asya, basya, tasya, fasya, jasya. Isi. Bisi. Disi. Ini huruf lidah, bukan huruf dua bibir. Asya, basya, syu. Asya. Basya. Tasya. Jasya. Disi. Jushu. Nah, kecuali dhamma. Kalau dhamma semua huruf panjang mulut. Ya, jadi nggak usah minasyaitani. A'udzu billahi minasyaitani. Ayo. A'udzu billahi minasyaitani. Das. Syaitani. Dimanapun fathah, dimanapun kasrah, dimanapun dhammah, dia harus dipenuhi haknya. Fathah, kasrah bawah, dhammah. Bisa dipahami? Insya Allah. Kita lanjut dikit. Al-Rajim. Lihat. Minasyaitonir rajim. Lihat, Anda ulangi 3 kali. Minasyaitonir rajim.
Mana dua kali lagi. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ayo. Minasyaitonir rajim. Lagi. Minasyaitonir rajim. Lagi. Minasyaitonir rajim. Lihat, yang harus kita perhatikan dari nikra. Lihat, nirra. Nirra. Ni. Ni. Nirra. 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 Ra. 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 Ri. Ri. Ra. Ra. Ri. Ri. Ra. Ra. Ri. Ri. Huruf ra ini huruf tarful lisan, ujung lidah. Dia terbagi dua, tebal dan tipis. Bagaimana cara membedakannya? Kalau dia tebal, itu miliknya fathah dan dhammah. Kalau dia tipis, miliknya kasrah. Sampai situ dulu. Lalu bunyinya bagaimana? Kalau dia tebal, getaran dari ujung lidah itu hanya 1 sampai 2 saja. Ra. Ra. Ujung lidah. Ra. Ujung lidah, ingat. Ujung lidah bertemu dengan as-sanaya al-ulya. As-sanaya al-ulya, pangkal gigi seri. Ra. Ra. Nirra. 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 Kalau dia tipis kasroh, getaran ujung lidahnya lebih dari 2. Ri. 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 Bisa dipahami? Amiri. 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 Kafirin. 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 Tapi kalau dia tebal, dhammah atau fathah 1 sampai 2 getaran saja. Kafirun. Kafirun. Firun. 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 Paham ya? Paham ya? Sekarang ini tebal apa tipis? Tebal. Karena dia apa? Fathah. Lihat, berarti getarannya 1,5 sampai 2 saja. Nirra. 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 Jangan nirra. Nirra. Dia jadi tipis. Nirra. 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 Minasyaitonir rajim. Ayo. Minasyaitonir rajim. Das. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Das. Enggak bergerak dua bibirnya ketika roh. Minasyaitonir rajim. Perlu dia huruf lidah. Dia huruf apa? Minasyaitonir rajim. Ayo. Minasyaitonir rajim. Oh juga huruf lidah, sya juga huruf lidah. Enggak perlu gonyong dua bibirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. 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 Ji. Bukan zi. Bukan zi. Bukan zi. Bukan zi. Bukan zi. Bukan zi. Nirrajim. Nirrajim. Bukan si. Bukan si. Nirrajim. Nirrajim. Bisa dipahami?
bukan zi, Nirrazim, tapi ji. Mudah sekali kan? Jika. Jim, minasyaitonir rajim. Ayo. minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Bukan billahi. Bukan billahi. Billahi bukan billahi. Coba. Billahi, bukan billahi. Nah, ada lagi tuh yang baca. A'udzu billah, billahi. Paham ya? A'udzu billahi minasyaitani. Syaitani bukan syaitani. Ikuti anak. Minasyaitani bukan minasyaitani. 1, 2, 3. Minasyaitonir bukan syaitani. Paham? Nah, dua bibirnya gak usah. Kondisikan dua bibirnya. Coba pegang dulu. Ini biar nggak bergerak. Ya. Pegang. Ketika syanya pegang. Ulangi lagi. Lepas. Oh. Dilebarkan sedikit lagi ya. Jadi nggak usah minasya. Oke? Jangan enggak. Dan dia di dalam ya. Tani nggak bisa. Tani. Nah, syaitan. Oke. Sama-sama lagi. A'udzu billahi minasyaitani. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan itu harus dikunci. Fathah, kasrah, dhammah, tebal, tipis, tebal, tipis, monyong, ke bawah. Dikunci. Dan itu butuh pembiasaan. Itu butuh apa? Pembiasaan. Jangan ditanggung-tanggungkan fathahnya. Jangan dimiring-miringkan kasrah. Jangan tanggung dhammahnya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Paham ya? Mau pakai lagu apapun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahwan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bayati. Ya, enggak berubah, lagu tidak berubah. Dan yang paling utama adalah makhraj. Yang paling utama adalah fasahah, fasih dia bacanya. Kalau dia fasih, keindahan bacaan itu datang sendiri, Pak. Letak keindahan bacaan itu terletak pada kefasihan huruf-hurufnya. Bisa dipahami? Jadi jangan lagunya dulu. Jangan apa? Lagunya. Sekarang sedikit saja kita mulai masuk ke makhrajnya. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. Kita masuk ke al-jawf dulu. Tempat makhraj pertama namanya al-jawf. Apa arti al-jawf? Rongga mulut. Huruf apa yang keluar dari rongga mulut? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, tha. Ada orang bisa praktek, nggak bisa teorinya. Ada orang bisa teori, nggak bisa prakteknya. Mana yang lebih afdol? Semua afdol, jangan ditabrak-tabrakkan. Jangan apa? Jangan ditabrak-tabrakkan. Tetapi dalam lafadznya, prakteknya itu menjadi fardu ain, teorinya itu menjadi fardu kifayah. Prakteknya fardu ain. Oke, sekarang kita ambil makna al-jawf. Al-jawf itu artinya rongga. Afwan, ini bukan ini afwan. Itu tadi al-halq. Kalau dia ada tanda baca ini A. Kalau nggak ada tanda baca berarti dia apa? Pak, kalau dia ada seperti ini namanya A. Kalau dia ada seperti ini namanya I. Kalau dia ada seperti ini namanya U. Kalau nggak ada tanda bacanya, apa namanya? Apa namanya? Alif. Apa? Alif. Kalau ada tanda bacanya wa, kalau ada tanda begini wi, kalau ada ini bu, kalau nggak ada tanda baca, wow. Ya, ini disebut juga sebagai huruf mad. Apa huruf mad? Tanda panjang. Ini disebut juga sebagai huruf. Ada yang tahu lagi? Huruf hawaiyah. Orang mentoknya sampai di sini saja nih belajar. Baik sama mana? Kalau mau lebih dalam lagi, ini namanya huruf hawaiyah. Huruf apa? Hawaiyah. Ya. Apa maksudnya? Kenapa dia dikatakan di rongga mulut? Ya, huruf ini keberadaannya dia akan berfungsi ketika dia menjadi tanda panjang. Contoh apa? A dikasih ini A, I dikasih ini I, U dikasih ini U, Ba dikasih ini apa? Ba, B dikasih ini apa? B, Bu dikasih ini apa? Bu. Ketika panjangnya itulah dia masuk pada makhraj atau tempat keluar al-jawf. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekarang ikut latihan Ana. Tarik nafas. Ya Allah. Gimana ya Pak ya? Ana sering merenungkan.
lafaz Al-Quran ini para ulama mengatakan kalamullah. Kalau kalamullah itu berarti bagian dari Allah. Bagian dari Allah berarti sifat dan namanya Allah, asma dan sifatnya Allah itu terkandung, masuk juga kepada kalam Allah. Maka sudah sangat wajar Rasulullah mengatakan kalau Al-Quran itu obat. Kita tahu kan Pak kalau Al-Quran itu obat, betul nggak Ustaz? Betul nggak Ustaz? Betul. Kayak mana Ustaz Joko? Al-Quran jadi obat itu kayak mana maksudnya? Kayak mana Ustaz? Al-Quran jadi obat itu syifa itu gimana Ustaz? Ayat ya, silakan Ustaz gimana Ustaz? Ahmad. Ya. Enggak apa-apa Ustaz, Fadil. Obat bagi jiwanya mungkin Ustaz. Oke, jiwa. Badan gimana Ustaz? Badan mengikuti jiwa Ustaz. Badan mengikuti jiwa. Betul. Betul. Tapi apakah sampai di situ? Kita kurang telah. Kita kurang apa? Kita kurang telah. Lihat. Mohon maaf sekali. Anda cerita misalnya bapak mertua. Bapak mertua anak 1 tahun yang lalu pensiun Pak. 6 bulan pensiun. Itu nggak pernah ada riwayat sakit. 6 bulan pensiun, qadarullah masyafa'ala, lagi benerin saung rumah beliau di belakang rumah beliau. Itu qadarullah masyafa'ala kena hemoragik. Apa hemoragik itu? Ada yang tahu hemoragik? Apa saat hemoragik? Apa Bu hemoragik? Penyumbatan pembuluh darah otak. Penyumbatan saraf otak. Kalau penyumbatan saraf otak itu bahasa kita apa Pak? Stroke. Stroke ringan namanya hemoragik, penyumbatan pada otak. Kalau sampai dia pecah itu namanya stroke berat. Pak, kalau stroke itu harus pemulihannya terapi. Apa namanya terapinya? Tidak bisa diputar. Kalau jantung kan nggak mungkin. Fisioterapi. Apa? Apa isi fisioterapinya Pak? Pertama dia dialirkan stroke ya pada badannya. Yang kedua apa Pak? Disuruh dia terapi menggerakkan mulutnya. I u kayak gitu Pak. Apa yang harus kita telah? Masya Allah, kita baca huruf hijaiyah aja Pak. Ju. Dari sana kita bisa menggarisbawahi. Mana menggarisbawahi? Masya Allah. Betullah kata Allah bahwa Al-Quran itu adalah. Baca saja Al-Qurannya Ustaz. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pak, baca Quran banyak-banyak aja Pak. Akhirnya apa? Terapi baca Quran. Allahul musta'an. Kita saja nih yang nggak memahami Al-Quran, betul nggak Pak? Itu fisik. Salah satu contoh fisik yang Anda merasakan sendiri dan mengatakan, ngapain Pak? Baca Quran aja. Qadarullah masyafa'al. Bu, sholat seperti biasa lagi. Sholat seperti biasa. Ke masjid jalan kaki lagi. Ke masjid apa? Ke masjid jalan kaki. Masya Allah Al-Qurannya. Maka kalau orang yang beriman dengan Al-Quran, wasyifa'ul lima fis sudur, mustahil dia mencari obat jiwanya kecuali kepada Al-Quran. Itu orang yang beriman kepada Al-Quran, Syekh. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum, wahai manusia telah aku berikan kepada kalian mau'izah, nasihat. Kalau dia mengimani Al-Quran, mustahil bagi dia mencari nasihat kecuali dari Al-Quran. Maka banyak para asatidz kita menyarankannya kalau ada masalah, ambil Quran, buka, ketemu ayat apa, itulah nasihat dari masalah. Itu untuk orang awam Pak. Tapi itu bisa dicoba dan itu boleh. Itu apa? Masya Allah.
Sekarang kita latihan. Disebut dia huruf jauf karena dia jadi tanda panjang. Sekarang lihat anak. Selama dia belum berhenti, itulah yang disebut dia huruf jauf. Bisa dipahami? Selama dia belum berhenti, itulah yang disebut huruf rongga. Selama dia belum berhenti, itulah disebut sebagai huruf al-jauf. Coba ikuti anak sekarang. Jangan berhenti kalau anak belum berhenti kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak boleh. 1, 2, 3. Stop. Jangan tangguh. Enggak. Stop. Stop. Yang panjang itulah tadi yang disebut sebagai huruf rongga mulut. Ada berapa huruf rongga mulut atau al-jauf? Apa saja? Alif, waw dan ya. Gampang kan Pak? Gampang aja. Yang harus kita perbanyak prakteknya. Baik, kita coba sampai di sini lebih setengah jam. Mohon maaf, Ustaz. Jam 9 kan kita selesai. Apa setengah 9? Setengah 9. Enggak, kita sepakati jam 9 kan waktu berarti. Iya. Betul kan? Jam 9. Yang dirubah-rubah Bu ingat itu Ustaz. Besok mau konaan kan? Besok mau tahajud jam 2 kan? Besok mau tahajud 1 juz. Tak tolong ya Bu ya, diingatkan saya. Ustaz, kapan nih Ustaz? Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Praktek saja Ustaz. Ustaz Subagio. Praktek saja. Bu, kita praktek. Ya. Tapi pelan. Maka saya minta dimutaba'ah oleh Ustaz. Saya Pak, Ustaz Joko Ustaz dimutaba'ah Ustaz. Nanti masukkan ke YouTube-nya masjid, nanti bisa dilihat oleh yang lain insyaallah. Ya. Insya baru nanti kita sabar ya satu. Ustaz ini udah 3 kali pertemuan ta'awuz terus Ustaz. Ini pun belum dicoba satu-satu nih. Pelan-pelan. Kita ikuti saja apa kata Imam Asy-Syafi'i. Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Hai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Sa'umbika an tafsiliha bi bayan. Aku akan jelaskan kepadamu dengan satu persatu. Yang pertama apa? Zakaun. Orang yang akan bisa mendapatkan ilmu kata Imam Syafi'i harus zakat, pintar, cerdas. Kalaupun dia tidak pintar, dia berusaha untuk pintar. Wa hirsun. Apa hirsun itu? Haus. Saya ingin belajar, saya ingin dekat dengan Allah. Hirsun. Wa jitihadun, sungguh-sungguh. Wa dirhamun, butuh modal nih. Enak, waktu, pulsa, ya. Air minum, ada hitungannya semua kan Pak? Nah, ini harus ada pertanggungjawaban nanti hari Jumat ya. Tadi diumumkan kan? Wa dirhamun wa suhbatul ustaz. Apa suhbatul ustaz itu? Apa Ustaz? Dekat dengan ustaz, bersahabat dengan ustaz, ta'zim dengan ustaz. Itu kata Imam Syafi'i, bukan kata ulil. Wa tuluz zaman, membutuhkan waktu yang panjang, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Wah, mana Ustaz tahu terus nih, nggak bener-bener lagi gitu kan? Ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu. Banyaknya penuntut ilmu mintanya yang instan. Kenapa? Kalau ada yang cepat, kenapa yang lambat Ustaz? Sehingga apa? Sehingga tidak ada tarsih. Apa? Tidak ada penghujaman dan penanaman dalam diri. Itulah yang terjadi sekarang kan? Viral. Habis viral hilang. Betul.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillah.